Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis pada Jumat 21 Februari 2025. Dengan mengusung tema Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia, kegiatan sosialisasi ini diadakan di Gedung Bangsal Krida Indah Kota Kediri dengan dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Nur Hadi SPD MH, anggota DPR RI Komisi 9, Imam Bahtiar Varianto SOS MSI, tenaga ahli Direktorat Kemitraan dan Kerjasama, Yuni Ulifah SKM SOS, Kasub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri, Khairuddin Mustafa SPDI, anggota DPRD Kota Kediri Fraksi Nasdem, Husnul Arif SOS, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Jumat 21 Februari 2025 bertempat di Gedung Krida, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bikauli alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi program makan bergizi gratis bersama mitra kerja, yaitu anggota Komisi 9 DPR RI yang dihadiri langsung oleh Bapak Nur Hadi SPD MH kerjasama dengan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kami selaku tuan rumah juga anggota DPRD terpilih dari DPRD Kota Kediri Dapil 2. Alhamdulillah setelah sekian lama baru bisa bersilaturahim dengan panjenengan malih. Kangen apa mboten Bapak Ibu?
Kangen tiangin apa kangen liya-liyane? Kangen sedanten nggih. Insya Allah pokoknya Pak Hadi temriki mboten bakal lali panggah. Tasik kelingan bianter. Alhamdulillah Bapak so Ibu para rawuh sedaya kanthi bantuan kanthi doa restu panjenengan sedanten kita bertiga, saya alhamdulillah bisa duduk kembali di anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Nasdem. Bapak Husnul Arif juga alhamdulillah bisa duduk beliau di kursi DPRD Provinsi, sekarang beliau menjabat di Wakil Ketua Komisi D. Dan alhamdulillah lagi Bapak Nur Hadi juga terpilih kembali menjadi DPR RI periode 2024-2029. Angsal tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu semua berkat bantuan doa restu panjenengan semuanya. Dan alhamdulillah acara siang hari ini terselenggara atas inisiasi dari Bapak Nur Hadi. Kita doakan bersama-sama semoga wakil panjenengan 3 anggota dewan ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang kalau hormati, saya berharap dengan acara siang hari ini benar-benar membawa manfaat buat kita semua. Karena ini adalah suksesi program dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Dan ini harus kita dukung, dan ini adalah upaya pemerintah untuk memajukan generasi muda, untuk mencerdaskan anak didik generasi-generasi muda kita nanti. Maka tanpa panjang lebar, nanti ada Pak Imam yang akan mengulas lebih jauh, ada dari Dinas Kesehatan yang juga nanti akan memberikan ulasan lebih dalam, dengan harapan Bapak Ibu semua yang hadir siang hari ini sepulang dari acara ini bisa membawa bekal ilmu yang manfaat. Bapak Ibu saderengipun matur, kula secara pribadi ngaturaken gunging panuwun wondene 2024 kepengker pemilu panjenengan sampun berjuang pol-polan nggih. Berjuang luar biasa. Niki mboten namung biasa-biasa tapi luar biasa. Top marko top. Mergo napa? Duwe jago telu dadi kabeh nggih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tanpa ada dukungan, perjuangan, pengorbanan jenengan mustahil cita-cita kita bisa terwujud. Nah, alhamdulillah jarang-jarang duwe jago telu dadi kabeh nggih. Mugi-mugi anggenipun kita pas sederekan iki saged berlanjut nggih. Purun terus nggih dados dulur kula purun terus nggih. Sering-sering cair purun nggih. Alhamdulillah. Nggih, biar semangat, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi dalam kesempatannya menyampaikan mengenai program MBG yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Nur Hadi juga mengungkapkan bahwa program MBG ini akan berkolaborasi dengan petani, peternak, nelayan, dan juga UMKM lokal. Nggih punika sosialisasi program makan bergizi gratis. Pirsa makan bergizi gratis? Dereng nggih. Sing Kota Kediri dereng nate nggih? Dereng. Ini saya tanya ke Pak Imam, untuk Kota Kediri masih proses evaluasi, proses ini dilihat ke lapangan, nggih, dilihat ke lapangan, diinspeksi, lihat ke lapangan
terkait persiapan pendirian dapur-dapur makan bergizi gratis atau yang dinamakan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kados enjing kala wau kula mirsani dapur makan bergizi gratis atau SPPG itu ada di Kayen Kidul. Di sampingnya rumah makan Butin Trenggalek. Pirsa nggih? Rumah sampingnya pas niku saya lihat. Itu sudah melayani sekitar 3.500 siswa di sekitar Kayen Kidul dan Pagu. Lah mangke Kota Kediri insya Allah dalam waktu dekat akan segera berdiri yang namanya SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Dhisik Jepang jajah Indonesia nun sewu. Wong Jepang niku wonge ndek-ndek. Nggih. Lek ngarani Jepang KT napa-napa wae ndek-ndek, nggih. Lek pitik KT kan ndek, Bu, cilik nggih. Lah tapi jenengan lek mirsani sakniki duka pemain sepak bola, pemain voli, basket ataupun orang-orang Jepang rata-rata sudah tinggi. Loh, kok bisa berevolusi, berkembang, bertumbuh menjadi gagah tinggi. Apa yang dilakukan oleh Jepang? Ternyata Jepang sudah melakukan program makan bergizi gratis ini sejak 1957. Bapak Ibu. Loh, apa hubungannya karo tingginya badan kok semakin bertambah Pak Nur? Apa hubungannya dengan makan bergizi? Nah, nanti beliau dari Dinas Kesehatan akan menjelaskan. Orang atau anak itu bisa tinggi tidak hanya tergantung dari gen, dari keturunan orang tua. Jenengan nate pirsa mboten? Bapake ndek tapi anake dhuwur, nate? Sering nggih? Lah, berarti salah satunya adalah pemicunya karena waktu kecil itu sering asupan gizinya cukup. Apalagi kalau ditambah olahraga. Paham Bapak Ibu? Lah, cita-citanya Pak Prabowo benjing 2045 generasi-generasi penerus dhuwur-dhuwur, pinter-pinter, cerdas-cerdas Bapak Ibu. Lek pinter, cerdas-cerdas, ekonomine mboten kados ngeten iki. Mangke pendapatan penduduk niku nggih naik. Bapak Ibu, bahkan Pak Mahfud MD waktu dulu masih menjadi Menko Polhukam, beliau pernah sampaikan ke wartawan, seandainya tambang niki tambang tok niki. Sanes perikanan, sanes pertanian, tambang tok, emas, perak, timah, nikel, tembaga, batu bara dan lain sebagainya. Indonesia Raya dikelola dengan baik, ora dikorupsi, niku satu anak, satu orang, satu penduduk Indonesia per bulan entuk hasil 20 juta. Niki mboten per kakak loh, per satu orang loh. Berarti betapa kayanya Indonesia. Leres mboten? Lah kenapa Pak Nur niki mboten saged? Karena banyak SDM generasi sing dereng cerdas. Paham Bapak Ibu? Nah, itulah tujuan jangka panjangnya Pak Prabowo. Maka kita dukung bersama-sama program makan bergizi gratis nggih Bapak Ibu nggih? Agar putra-putri kita, anak kita, cucu-cucu kita kelak menjadi generasi yang sehat, kuat dan cerdas. Nggih? Napa malih diparingi pendidikan agama, generasi sehat, cerdas, kalih generasi akhlakul karimah. Tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi, kalau program makan bergizi gratis ini jalan, Bapak Ibu, mangke segala sektor ekonomi akan jalan. Saya lihat kemarin di Tulungagung niku ibu-ibu sing nandur gondes, pirsa gondes? Gondes niku sami pajeng dituku oleh dapur makan bergizi gratis buat sayurnya anak-anak sekolah. Sing biasane napa niku ternak lele angel dodolane niki nggih payu. Ditumbas kalih dapur makan bergizi gratis untuk lauk pauk anak-anak sekolah. Dados ini nanti ekonomi akan bergerak. Milo panjenengan nun sewu, hidup harus optimis.
gadah usaha napa terutama budidaya sayur-sayuran, nggih, buah-buahan niku ditekuni kalih kerjasama, lek saged kerjasama kalih BUMDes atau kalau di kelurahan apa ya namanya ya? Kalau di kabupaten namanya BUMDes nggih. Lah badan usaha milik kelurahan nggih, kerjasama dengan itu. Nanti bisa jadi lewat itu. Selain itu, Nur Hadi juga menceritakan terkait kunjungannya di pagi hari sebelum kegiatan sosialisasi Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Dapur MBG di Minggiran Kabupaten Kediri. Dalam kunjungannya itu, Nur Hadi memantau kondisi dapur untuk memastikan kualitas proses penyiapan dapat terjaga dengan baik dan tepat sasaran. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia di tahun 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Dan kita sosialisasikan program makan bergizi gratis. Ada beberapa hal penting yang disampaikan. Satu, bahwa dalam menyongsong kota Kediri nanti akan ada program makan bergizi gratis. Ini penting adanya peran dari semua lapisan masyarakat, ya. Termasuk juga peran mendirikan dapur SPPG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Makan Bergizi Gratis, yang selain dapur nanti juga didirikan oleh BGN, oleh TNI, oleh Polri, oleh pemerintah setempat. Ini juga akan ada dapur yang didirikan oleh mitra swasta. Dapur yang akan didirikan oleh mitra swasta. Ini peluang ini terbuka ya bagi siapa saja yang ingin memberikan andil atau kontribusi bagi negeri kita tercinta ya. Satu tujuannya yaitu mempersembahkan kualitas terbaik program makan bergizi gratis ya, mulai dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, susu dan lain sebagainya. Itu kita sampaikan. Karena apa? Banyak negara lain yang sudah melakukan program ini, kita tergolong negara yang tertinggal, ya, tergolong tertinggal melaksanakan program ini. Maka dengan program dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita ini, ayo kita sambut bersama, kita sosong bersama menuju mencetak generasi yang cerdas, sehat dan berkualitas. Yang menjadi clue itu adalah bangsa Indonesia, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Hadi, bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya punya potensi yang sangat kuat untuk bisa menjadi orang yang berkualitas. Jadi program Bapak Presiden ketika kita menargetkan pada tahun 2045 itu ada yang dinamakan dengan Indonesia Emas. Apa yang dimaksud dengan Indonesia Emas? Adalah yaitu sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu mempunyai kualitas yang dari sisi intelektual, keterampilan dan kesehatan itu secara fisik itu bagus. Jadi intelektualnya bagus, fisik, mental sebenarnya. Dengan kemampuan, dengan kualitas ini diharapkan pada tahun 2045 kita
bangsa Indonesia bisa mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain secara kualitas. Jadi negara kita bisa menjadi negara-negara maju. Namun yang harus kita ingat bahwa mulai sekarang kita paham bahwa masyarakat khususnya di Indonesia, di daerah, terutama daerah-daerah terpencil, itu masih banyak yang ditemukan kondisi yang memprihatinkan. Di antaranya adalah sangat banyak anak-anak yang terdeteksi kecenderungan menjadi stunting. Kemudian masih banyak juga ibu hamil yang kekurangan gizi. Akhirnya apa? Ketika dia melahirkan, bayi yang dikandung itu kurang gizi, dan ini kalau dibiarkan terus-menerus maka akan berdampak kepada si bayi. Dan ini ke depan juga akan berbahaya bagi bangsa kita kalau tidak segera ditangani. Nah, di dalam visi beliau, mungkin Bapak sudah paham bahwa ada 8 program yang menjadi visi beliau ketika dilantik menjadi presiden. Nah, 8 visi beliau adalah ada yang terkait dengan program makan bergizi sebagai salah satu program tercepat yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi di program makan bergizi ini adalah program yang tercepat. Jadi ada dari 8, 4 diantaranya yang dari visi kita BGN itu diharapkan bisa memberikan dampak kepada masyarakat, terutama terkait dengan gizi, kemudian terkait dengan peran koperasi, kemudian terkait dengan pendidikan, terkait dengan ekonomi di desa, dan yang terakhir terkait dengan suasana lapangan. Ini ketika ada program makan gizi bergratis, produksi dari saya bilang 4 aja, karena susu bergantung daerahnya. 4 produk bahan baku yang ada di desa, yang ada di daerah itu akan terkontraksi meningkat. Jadi Bapak yang Ibu sekarang yang menjadi petani beras, yang menjadi petani untuk buah-buahan, itu ke depan akan mendapatkan dampak dari program ini. Alasannya kenapa? Dalam satu penarikan, kita satu dapur itu namanya SPPG. Itu ada 3.000 sasaran. Yang kedua, berikutnya adalah terkait dengan koperasi. Jadi kalau yang kedua melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif. Program ini juga membuka lapangan kerja. Di kita itu ada beberapa permasalahan terkait dengan gizi. Jadi ada gizi kurang, ada yang obesitas, gizi lebih. Next Pak, sudah ditampilkan ternyata. Nah, next aja yang langsung Kota Kediri. Nah, di sini di Kota Kediri yang mengalami gizi buruk balitanya ada 0,2%, masih ada. Kemudian gizi kurang 7,9%, berat badan lahir rendah 6,3%, ibu hamil anemia. Ada yang tidak mendapat ASI eksklusif, ibu-ibu yang punya bayi, mohon ngasihnya ASI saja sampai umur 6 bulan ya. Jangan dilotek pisang, jangan dicampur susu formula, ASI saja sampai umur 6 bulan. Terus ibu hamil masih punya yang kek, kemudian balita, remaja, putri yang anemia. Next. Ini tadi ya, jadi yang murid SD, karena apa? Nanti makan bergizi gratis ini untuk anak-anak juga, untuk ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah ya. Jadi yang murid SD itu masih
5,1% yang kurus. Ya. Next. SMP 5,3. Jadi masih banyak. Next. SMA 3, yang kurus 3,7. Meskipun banyak yang normal. Next. Nah, ini tadi ya, yang anemia tingkat SMP itu kita 27%. Anak-anak perempuan kita yang kurang zat gizi besinya masih di bawah normal ada 27%. Jadi dari 10 anak perempuan 3 yang kekurangan zat besi. Ini bahayanya apa? Kalau dia hamil kemudian dia melahirkan, resiko terjadi pendarahan. Kalau ibu melahirkan pendarahan, resiko terjadi kematian. Oke, next. Ya, yang SMA tambah banyak, 37,3%. Karena apa? Ya itu tadi loh, anak-anak SMA, ada yang punya putri SMA, berangkat sekolah enggak sarapan, karena takut telat juga, bangunnya jam 6, enggak sempat sarapan, terus takut gendut, karena sudah SMA itu memperhatikan penampilan, ya kan. Nah ini makanya ternyata banyak. Next. Nah ini prinsipnya, jadi nanti pemberian MBG itu jenis makanannya itu harus lengkap dengan prinsip gizi seimbang. Kemudian ada 5 kali dalam seminggu, kemudian mengandung protein, lemak. Waktu pemberian bisa makan pagi atau makan siang. Jadi tergantung nanti bagaimana teknis pelaksanaannya, bisa makan pagi atau makan siang. Nih, next. Jadi ini nanti sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita. Jadi siswa PAUD, RA, SD, SMP, SMA sederajat. Jadi nanti mencakup semua anak sekolah. Yang anak kuliah gimana Bu? Tidak masuk sasaran program. Ngoten nggih? Jangan lupa nanti yang alergi makanan, kadang ada anak yang alergi tempe itu ada loh Bu. Alergi tempe itu ada. Jadi makanan itu tidak mesti semuanya itu cocok untuk semua anak. Kadang memang ada faktor-faktor yang membuat anak ini alergi terhadap suatu makanan ya. Bahwa nanti kalau sudah program ini turun realisasi, setiap sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, enggak peduli negeri swasta kabeh dapat. Akhirnya tahu makan bergizi gratis itu seperti apa ketika tempat makan tepak stainless itu dibuka, isinya ada nasi, ada sayur, nggih, ada tempe, ada ayam atau ikan, ada buahnya. Ya, sebagian juga ada yang dikasih susu. Ini yang akan dijelaskan dengan alat ini, guru akan menjelaskan adik-adik, kalau adik-adik ini rutin setiap hari makan seperti ini terus, makan bergizi ini terus, minimal seminggu 5 hari kata dokter, oke, maka dalam waktu sekian tahun akan ada pertumbuhan yang positif. Apa dampaknya bagi ibu ketika anak ibu di sekolah dapat makan siang gratis? Alhamdulillah Pak Nur, sangune sudo, sangunya berkurang. Bahkan ada anak yang cerdas, Pak Nur, saya tetap sangunya minta tetap sama orang tua. Biasanya kalau disangoni 10.000, kulo panggah nyuwun 10.000 kali ibu kulo. Lah terus saya tabung. 1, 2, 3. Makan bergizi gratis. Indonesia.
gratis ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, terutama untuk meningkatkan pengetahuan dari masyarakat terkait gizi. Kemudian juga tujuan dari makan gizi gratis adalah untuk meningkatkan asupan gizi yang ada di masyarakat. Sasarannya adalah peserta didik. Peserta didik itu mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, sampai SMA. Selain itu ada sasaran lain yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sasaran ini diharapkan nantinya dampak dari pemakaman gizi gratis ini bisa meningkat kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Karena tantangan ke depan ketika kita bicara kualitas sumber daya manusia itu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi, dan ini diperlukan kualitas sumber daya yang baik. Oleh karena itu kualitas sumber daya yang baik itu dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait gizi, sehingga nanti di depan anak-anak yang sudah mendapatkan gizi yang baik itu akan meningkatkan perekonomian keluarganya, ya, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas pendidikannya. Selain itu, makan gizi gratis ini ada tujuan yang lain, yaitu meningkatkan perekonomian ekonomi lokal. Ya, sinergitas dari eksekutif dan legislatif tentunya akan terus kita rajut, kita jaga, kita rawat, dan kita ruat. Salah satunya hari ini. Jadi pendampingan dari Pak Nur Hadi selaku Komisi 9, alhamdulillah mengundang kami yang ada di DPRD Provinsi dan Mas Tova yang ada di DPRD Kota untuk beriringan memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini terkomunikasi dan terdeliver dengan bagus. Terkait dengan beberapa pemohon yang nanti bersedia untuk menjadi bagian dari SPPG ya, SPPG yang ada di Kota Kediri. Tadi sudah banyak pertanyaan terkait hal itu juga, dan sudah terjawab dari pemateri dari Pak Imam Bahtiar. Semoga nanti ada percepatan, semoga nanti Kota dan Kabupaten Kediri segera banyak SPPG yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kota dan Kabupaten. Ya, termasuk ini sebuah lompatan yang luar biasa. Jadi di mana sosialisasi tadi dari dinas memang masih terbatas. Untuk informasi makan bergizi gratis ini masih terbatas ya. Tapi alhamdulillah kita difasilitasi oleh Pak Nur Hadi selaku anggota DPR RI Komisi 9 ini malah langsung bisa berdialog dengan masyarakat. Ini kita sangat terbantu sekali untuk bisa mensosialisasikan program ini langsung ke masyarakat.